Apa saja sih Pak persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon siswa ini untuk Kenapa 10 Juni? Karena kita mulainya pendaftaran itu 10 Juni 2024. Kemudian ada berapa kategori Pak untuk pelaksanaan PPDB di Jakarta ini? Sekitar 86 kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri. Ini ada mekanisme khusus nggak Pak dalam tahapan seleksinya? Pilih sekolah yang lain lebih jauh ya monggo silakan. Ya, tapi dengan resikonya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang di episode ketiga podcast Oke Sip, obrolan kekinian seputar informasi publik. Oke Sip, tempatnya kita menggali makna di balik headline, berdiskusi seputar keterbukaan informasi publik, dan menyajikan fakta-fakta terkini dalam balutan obrolan santai. Dalam episode ketiga ini, kita akan membahas topik yang sangat penting terutama bagi para calon siswa di Jakarta, yaitu transparansi informasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024. Proses PPDB selalu menjadi sorotan publik setiap tahunnya, karena banyak sekali pertanyaan yang muncul, mulai dari jadwal pelaksanaan, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga mekanisme seleksi yang terkadang membuat bingung. Bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa seluruh informasi pelaksanaan PPDB dapat diakses oleh masyarakat? Bagaimana kebijakan terbaru terkait PPDB tahun 2024? Serta apa saja langkah konkret Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan transparansi dalam proses PPDB di Jakarta? Ikuti perbincangan kami dengan narasumber kali ini. Saat ini telah hadir bersama saya Bapak Aid Sasmita, PLT Kepala Bidang Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang di podcast Oke Sip Pak. Sekarang kita akan langsung mulai obrolan kekinian seputar keterbukaan informasi publik. Saya Ani Kristiani dan inilah Oke Sip, memudahkan akses informasi, mendukung transparansi dan mendorong partisipasi aktif. Kita langsung ngobrol ya Pak ya. Siap. Nah ini kan memang sedang rame ya Pak ya untuk PPDB tahun 2024. Nah ini kapan sih Pak dimulai jadwal pelaksanaannya gitu untuk PPDB tahun 2024? Ya. Terima kasih Mbak. Jadi untuk jadwalnya sendiri sebenarnya untuk pendaftarannya mulai tanggal 10 Juni. Okay. Tetapi sebelum pendaftaran ini ada yang namanya istilahnya pra-pendaftaran. Nah, pra-pendaftaran ini diperuntukkan bagi CPDB yang kakaknya masih DKI tetapi sekolahnya di luar DKI. Nah, itu harus melakukan pra-pendaftaran karena database-nya belum kami peroleh, maka harus melakukan pra-pendaftaran. Selain itu juga anak-anak yang kemarin lulus tapi belum sempat dapat sekolahan mau daftar sekarang, nah itu pun harus melakukan pra-pendaftaran yang dimulai dari tanggal 20 Mei kemarin sudah dimulai. Oke. Nah kemudian mekanismenya setelah pra-pendaftaran ada istilahnya pengajuan akun. Nah kemarin kita menjadwalkan secara bertahap Mbak. Jadi tanggal 20 selain dibuka pra-pendaftaran juga pengajuan akun untuk jenjang SD. Itu mulai dari tanggal 20 Mei nanti sampai akhir PPDB. Nah, kemudian dilanjutkan tanggal 27 kemarin 27 Mei itu jenjang SMP dan nanti minggu depan tanggal 3 Juni itu jenjang SMA dan SMK. Nah, kenapa bertahap? Ini pengalaman dari sebelum-sebelumnya Mbak. Gitu, Pak. Jadi ketika serentak bersama itu agak lemot sistemnya. Pengalaman tahun lalu kita bertahap seperti ini, alhamdulillah lancar Mbak.
Oke, jadi memang dari evaluasi juga gitu ya Pak ya, Benar, di tahun sebelumnya seperti apa, jadi ada perbaikan-perbaikan lagi untuk di tahun berikutnya iya gitu ya benar. Pak ya. Kalau tadi berarti sudah dimulai di 20 Mei Mei, itu iya. untuk pra pendaftaran itu ya Pak ya. Dan pengajuan Nah, akun. ya dan pengajuan akun. Oke. Terus apa saja sih Pak persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon siswa ini untuk mendaftar PPDB di Jakarta? Kalau persyaratannya secara usia ya, kalau masuk jenjang SD minimal 6 tahun bisa mendaftar. Tapi otomatis nanti kan seleksi, Pak. Oh Nah, iya, iya. seleksinya apakah nanti dia dapat apa enggaknya tergantung dari pendaftar nanti. Jadi kalau usia itu, kemudian untuk jenjang SMP itu maksimal 15 tahun. Oh, kalau SD minimal, Minimal. kalau SMP maksimal Maksimal gitu ya, Pak. 15 tahun. Oh, Jadi untuk kalau lewat 1 hari pun secara sistem akan tertolak. Nah, kalau untuk SMA SMK itu maksimal 21 tahun. Nah, itu secara persyaratan secara usia. Nah, secara kependudukan, jadi tadi syaratnya adalah CPDB yang berdomisili di DKI, artinya tempat tinggalnya di DKI dan tercatat dalam KK DKI yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil minimal 1 tahun atau sebelum 10 Juni 2023. Kenapa 10 Juni? Karena kita mulainya pendaftaran itu 10 Juni 2024. Nah, di regulasinya 1 tahun sebelum harus sudah masuk KK DKI. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, tidak terdaftar di satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Ini artinya apa? Jadi kalau ada anak yang sudah sekolah kelas 10 mau ngulang lagi, mau ikut pendaftaran lagi itu nggak bisa. Kecuali kalau memang di sekolah asal itu sudah dikeluarkan dari Dapodiknya. Itu baru bisa ikut. itu satuan pendidikan manapun, maksudnya tidak harus di Jakarta, misalnya di luar Jakarta juga tidak bisa Oh di gitu ya, Pak? Jakarta sih, Oh, karena di kita Jakarta. ngambil cut off-nya yang di Oh, Jakarta. oke, oke. Negeri swasta yang ada di Jakarta. Gitu. Berarti syarat yang utamanya itu ya, Pak ya, Iya. usia dan domisili itu ya, Domisili, Pak ya, sesuai dengan kakaknya gitu ya, Pak ya. Kemudian kalau kuota sendiri ada nggak Pak dari persyaratan itu masuk dalam kuota gitu? Kuota misalnya kuota calon siswa tuh ada dibatasin atau bagaimana gitu? Ada nggak Pak? Ada. Jadi memang kuotanya sesuai jalurnya, Mbak. Jadi di PPDB DKI ini sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ada 4 jalur, Mbak. Jadi yang pertama jalur prestasi, kemudian jalur afirmasi, jalur zonasi, dan terakhir jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, masing-masing jalur ini ada kuotanya. Untuk jalur prestasi ini hanya ada di jenjang SMP, SMA, dan SMK. Jadi SD tidak ada prestasi. Oh, Nah, prestasi untuk jenjang SMP dan SMA itu kuotanya 23%, itu terbagi menjadi 2, yaitu prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademiknya 18%, sementara prestasi non-akademiknya 5%. Sementara pada jenjang SMK itu prestasi akademiknya 50%, prestasi non-akademiknya sama 5%. oh, Itu pada jalur prestasi. Nah, sementara pada jalur afirmasi, ini kuotanya kita sudah memberikan 25%, padahal di Permendikbud itu minimal 15%. Jadi kita sudah melebihi kuota yang ditetapkan oleh Permendikbud. Jadi sudah 25%. Sementara pada jalur zonasi, kalau di jenjang SD kita sudah memberi kuota 73%. Padahal di Permendikbudnya minimal 70%, jadi masih lebih 3%. iya. Berarti Kalau sudah iya, melebihi ya Pak ya? Kalau di jenjang SMA dan SMP dan SMA sama dengan Permendikbud, yaitu 50%. Sementara pada jenjang SMK tidak ada mengenal zona. Oh, kalau Sorry, afirmasi tadi ya.
Afirmasi, Afirmasi untuk jenjang SMK itu sudah 43%. Jadi maaf oke. diulang ya. Jadi Heeh. untuk SD, untuk afirmasi dulu ya, Oh, semua 25% semua. Dari SD, SMP, SMA, SMK itu semua 25%. untuk afirmasi ya Pak ya. Afirmasi. Untuk zonasi, SD-nya 73%, SMA, SMP 50%, SMK tidak ada zonasi. Oh, berarti kalau SMK itu bebas ya Pak ya? Bebas, Oh, iya. Karena bisa mendaftar di mana di saja mana gitu ya saja Pak bisa ya? Oh, lintas wilayah boleh. iya ya, oh, oke. Nah, sementara jalur pindah tugas orang tuanya semua sama dari SD, SMP, SMA, SMK itu 2%. 2%. Iya, Oh, oke. Nah, berarti kuota ini sesuai dengan jalurnya ya Pak ya? iya sesuai jalurnya. Dengan jalur dari 4 jalur tadi yang ada di PPDB gitu ya Pak Benar, ya? Mbak. Kemudian ada berapa kategori Pak untuk pelaksanaan PPDB di Jakarta ini? Kategori maksudnya kependudukan atau gimana nih? eh Kategori mungkin bisa Pak dari kependudukan atau apa misalnya ada prioritas khusus untuk siswa-siswa yang misalnya calon siswa yang berkebutuhan khusus seperti itu Pak? Kalau kekhususan ya, kalau Iya. kekhususan sih memang ada. Jadi kalau di jalur prestasi ini tidak ada kekhususan, semua sama. Jadi Oh, dinilai berdasarkan prestasinya. prestasinya. Itu bisa dilihat dari prestasi akademik maupun prestasi non akademiknya. Oh, iya. Non akademik itu misalnya kayak olahraga, kemudian dari seni seperti Benar, itu ya ya. Pak ya. Jadi berdasarkan sertifikat kejuaraan biasanya. Oh, oke. Tapi di jalur prestasi itu variabelnya sama, hanya nanti bobot persentase yang beda. Jadi ada 5 indikator penilaiannya. Jadi yang pertama itu ada reratan nilai rapot, kemudian ada persentil nilai rapot, kemudian ada prestasi akademik, ada prestasi non akademik dan persentil non akademik. Jadi 5 variabel itu yang menjadi penilaian di prestasi. Oh, Nah, iya. hanya untuk membedakan nanti prestasi akademiknya berapa, prestasi non akademiknya berapa itu ada bobot persentasenya. Hmm. Jadi nanti kalau Itu di ranking juga begitu ya Pak. Kalau misalnya yang jalur prestasi, misalnya ada 100 nih yang mendaftar gitu kan. Kemudian di ranking lagi gitu kan ya untuk berdasarkan nanti prestasinya. dari 5 variabel tadi di total nilai akhirnya berapa itu baru Oh ya. di peringkat itu kalau di jalur prestasi. Jadi tidak ada prioritas. Tapi kalau di jalur afirmasi itu ada prioritas satu dan prioritas kedua. Prioritas satu itu bagi satu anak panti. Nah ini red carpet Mbak, tanpa seleksi bisa langsung masuk. Oh gitu ya Pak. Iya. Kemudian yang kedua anak nakes yang meninggal karena penanganan COVID. Nah ini masih kita akomodir, walaupun COVID-nya sudah berlalu Mbak, Iya. masih kita akomodir. Iya. Tapi karena juga ya misalnya kehilangan orang tuanya kan Ya berdampak selamanya ya, gitu iya, ya Pak makanya ya. waktu itu masih kita akomodir. Kemudian disabilitas. Disabilitas itu sebenarnya memang ada seleksi. Cuma memang kuotanya cukup besar Mbak, cukup banyak jadi masih sisa biasanya. Walaupun ada seleksi, tapi sebenarnya secara kuota cukup memenuhi. Jadi kalau seandainya ada seleksi, kalau ada di satu sekolah yang melebihi kuota. Jadi kuota untuk anak disabilitas itu satu rombongan belajar 2 siswa. Satu rombongan itu maksudnya satu kelas ya. Satu kelas Satu 2 kelas itu siswa. 2 Jadi siswa. kalau di sekolah A itu ada 10 rombongan belajar, berarti kuotanya 20. Oh iya. Jadi cukup banyak. Jadi sebenarnya sih tanpa seleksi juga gitu. Kalaupun nanti seleksi ya bisa di sekolah lain pasti banyak yang kosong. Nah itu yang prioritas pertama. Nah kalau prioritas kedua itu memang harus ada seleksi karena memang jumlahnya cukup banyak nanti CPDB-nya. Nah siapa saja itu yang prioritas kedua? Yang pertama adalah penerima KJP Plus. Kemudian yang kedua adalah anak dari pemegang kartu KPJ, Kartu Pekerja Jakarta. Kemudian anak dari pengemudi Jaklingko dan anak penerima PIP. PIP apa itu?
program Indonesia Pintar yang Oh, dari iya. kementerian. Yang dari pusat ya, Pak, Ya, ya? dari pusat. Nah, tapi dari 4 ini harus terdaftar di DTKS. Jadi kalau di luar itu nggak bisa juga. Itu kalau ada di jalur afirmasi. Nah, kalau di jalur zonasi itu ada 3 prioritas. Zona prioritas pertama, zona prioritas kedua, dan zona prioritas ketiga untuk jenjang SMP dan SMA. Hmm. Jadi prioritas yang pertama itu seperti apa? Yaitu CPDB yang tempat tinggalnya atau domisilinya 1 RT atau RT yang bersinggungan dengan sekolah yang dituju. Oh, berarti yang Yang terdekat dekat gitu banget, ya, iya, Pak? itu jadi prioritas pertama. Ring 1 ya, Pak? Ring 1, ya. Nah, kalau ring 2-nya, zona prioritas keduanya yang di sekitar prioritas pertama tadi, RT yang di sekitar prioritas pertama tadi. Nah, ini juga kita menetapkannya berdasarkan rapat musyawarah dengan sekolah, RT, RW, kelurahan, kita menetapkan itu. Dan kita juga penetapannya juga berdasarkan daya tampung dan calon peserta didik yang di wilayah situ juga. Berarti selalu melibatkan dari aparat dan masyarakat sekitar gitu Benar, ya, iya, Pak ya, untuk iya. yang zonasi ini terutama gitu ya, Pak ya. Untuk penetapan zonanya. Nah, yang prioritas ketiganya memang yang lebih luas kelurahan. Kenapa ada prioritas 3? Jadi untuk jenjang SMP itu masih ada sekitar 86 kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri, SMP negeri. Oh, Jadi makanya kita melebarkan di prioritas ketiganya. Nah, kalau SMA masih cukup banyak, ada 186 kelurahan yang tidak memiliki SMA negeri. iya, separuh lebih ya, Pak ya, di Separuh, Jakarta iya. ya. Makanya kita ada prioritas ketiga itu. Nah, sementara untuk di jenjang SD, nah ini perubahan dari tahun lalu, Mbak. Iya. Jadi tahun lalu SD itu zonanya masih kelurahan, jadi masih cukup luas. Jadi tahun lalu masih ada komplain yang tinggalnya nempel di sekolahan itu tidak dapat gara-gara usianya masih muda gitu loh. Oh, Nah, kemarin kita untuk tahun ini kita akomodir untuk anak-anak yang 1 RT dengan sekolahan itu menjadi prioritas pertama. Nah, prioritas keduanya memang kelurahan. Jadi kalau SD masih 2 prioritas untuk zonanya. oh, oke. Nah, sementara untuk jalur pindah tugas Iya, orang pindah tua tugas. itu kita prioritaskan untuk anak yang pindah tugas. Jadi jalurnya kan namanya pindah tugas orang tua dan atau anak guru atau tenaga kependidikan. Jadi perbedaan tahun lalu kita hanya baru mengakomodir anak guru. Nah, sekarang tahun ini kita tambahkan menjadi anak tenaga kependidikan. Nah, tapi untuk tahun ini yang diprioritaskan adalah anak yang dari pindah tugas orang tua. Nah, sisanya baru untuk anak guru dan anak tendik. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya ini kayak pindah tugasnya dia swasta gitu, apakah juga diperhitungkan juga, Pak? Masih diakomodir, Mbak. Masih Jadi ya, semua, gitu. Semua gitu. pokoknya ada instansi kecuali ini lucu nih kadang-kadang. Tahun lalu itu ada yang tukang goreng pindah dari tempat ini melapak ke sini pindah ke sini itu diajukan juga ya itu tidak diakomodir. Tapi kalau ada perusahaannya pindah tempat tugas itu masih kita akomodir. Oke, oke. Baik. Nah, ini Pak, jika ada jumlah pendaftar yang melebihi daya tampung, ini ada mekanisme khusus nggak Pak dalam tahapan seleksinya gitu? Ya, ada, Nak. Jadi semua ada tahapan dan Oh, seleksinya. iya. Jadi ini mungkin saya nyontek nih, Mbak, Iya. karena cukup banyak. Oke, Pak. Jadi untuk jenjang SD ya, jenjang SD pada jalur afirmasi, ini seleksinya yang pertama adalah afirmasi karena tidak mampu ya, jadi kita tetap menggunakan zona prioritas. Jadi tetap yang dekat dulu diutamakan. Kemudian kalau zonanya sama-sama di prioritas 1 misalkan, nah itu baru diseleksi menggunakan urutan pilihan sekolah. Jadi maksudnya urutan pilihan sekolah itu dalam proses pemilihan sekolah itu maksimal 3 pilihan, Mbak.
Jadi pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 Oke. maksimal. Boleh juga kalau mau milihnya 1 gitu. Udah yakin keterima Udah gitu ya, jatuh, Pak? iya boleh. Nah, tapi kalau pilihannya 3 itu yang dilihat kalau zonanya sama adalah pilihan sekolahnya. Kalau pilihan sekolahnya sama-sama pilihan 1, baru seleksi berikutnya adalah menggunakan usia. Jadi usia yang tertua. Usia yang tertua. Nah, kalau usianya sama juga, baru waktu mendaftar. Oh, Kayaknya saya, duluan ya, Pak? iya duluan. Kayaknya sih dari usia udah selesai sih biasanya, nggak Oh sampai gitu. ke Waktu dulu-duluan ya. waktu ya. Nah, itu di jalur afirmasi. Tadi yang anak panti, anak nakas itu tanpa seleksi ya, Berarti kalau mereka udah red red carpet gitu ya, carpet, Pak ya? langsung Udah masuk ya. langsung masuk gitu ya, Pak? Nah, kalau untuk jalur zonasinya, untuk masih jenjang SD, ini seleksinya berdasarkan usia, tapi masih dalam satu zona. Jadi usianya masih satu zona nih, seleksinya usia dulu, usia tertua dulu. Kalau terjadi usianya sama, baru urutan pilihan sekolah. Kalau urutannya sama, baru waktu mendaftar. Iya. Terakhir pokoknya Terakhir waktu waktu mendaftar mendaftar. itu ya, Pak ya? Nah, kalau untuk pindah tugas orang tua, ini juga sama, masih usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Jadi SD rata-rata sih masih sama. Jadi intinya usia, kemudian pilihan sekolah, waktu mendaftar, kecuali di zona, ada zona prioritas dulu ya. Itu pada jenjang SD. Nah, sementara pada jenjang SMP dan SMA itu sama ya. SMP dan SMA pada jalur prestasi, ini seleksi pertama adalah total pembobotan indeks prestasinya. Oh, dari yang 5 Dari tadi 5 ya? variabel tadi, Iya. ini nilai tertingginya berapa. Jadi kalau terjadi nilainya sama, baru diseleksi berdasarkan urutan pilihan sekolahnya. Kalau urutannya masih sama, baru waktu mendaftar. Ini baru prestasi akademik maupun prestasi non-akademik ya. Kemudian untuk afirmasi yang prioritas kedua, kalau prioritas 1 tadi sudah red carpet, yang kedua adalah zona prioritas. Jadi sama kita mendekatkan untuk anak-anak yang tidak mampu ya. Kemudian urutan pilihan sekolah, kemudian total pembobotan indeks prestasi akademik dan waktu mendaftar. Nah, ini ada perbedaan dengan tahun lalu nih, Mbak. Kalau tahun lalu itu tanpa indeks prestasi akademik. Jadi dari zona, kemudian urutan pilihan sekolah, terus langsung waktu mendaftar. Jadi seolah-olah tidak ada Pertimbangan lain gitu ya, Pak ya? Dari jadi sisi cepet-cepetan aja iya. gitu loh. Nah, kemarin sih kemampuan siswanya jadi kurang terperhatikan mungkin ya, Pak ya benar di situ. ya. Jadi kita coba untuk yang afirmasi, walaupun anak yang tidak mampu, kita coba untuk meningkatkan prestasi akademiknya juga, maka dijadikan alat seleksi. Walaupun alat seleksinya yang ketiga ya, jadi yang pertama tetap zona, kemudian urutan pilihan sekolah, baru indeks prestasi akademik. Nah, kemudian di zona untuk seleksinya, yang pertama menggunakan zona prioritas. Kalau zonanya sama, baru usia, urutan sekolah, dan waktu mendaftar. Jadi hampir mirip sih, Mbak. Iya, iya. Nah, kalau untuk pindah tugas, orang tua nih prestasi akademik dulu, kemudian urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Jadi semua dari 4 jalur ini memang semua ada Proses iya, seleksinya. ada apa? Iya, mekanismenya ya, Pak ya, seperti Benar. itu. Nah, untuk bagaimana Pak mekanisme pengalihan sekolah bagi peserta didik yang tidak diterima di sekolah pilihan pertama? Ya, untuk anak-anak yang belum diterima ya Mbak di pilihan pertamanya, sebenarnya selama waktunya masih ada, itu bisa memilih sekolah lagi. Jadi ketentuannya ketika milih maksimal 3 sekolah ya, masih nyangkut di salah satu pilihannya yang 3 tadi, itu tidak bisa mengganti pilihan, Oh, nggak bisa. Jadi karena kita di situ ketika memilih sekolah itu ada
3 kali notifikasi. Apakah Anda yakin dengan pilihannya? Oh gitu. Iya, sampai 3 kali Oh, notifikasinya. Jadi benar-benar pasti pilihannya itu udah benar gitu loh. Udah yakin Udah banget. yakin tuh. benar. Nah, ketika sudah tidak diterima lagi di pilihan itu, baru boleh memilih sekolah yang lain. Selama waktunya masih ada, Mbak. Tapi ini maksudnya dengan waktu ini ya Pak, di pengumuman itu berarti sebelum sampai tahap PPDB ini memang sudah selesai gitu ya Pak. Jadi masih bisa melakukan pengalihan ke sekolah Bisa, lain gitu. masih bisa. Karena pengumumannya ada hasil sementara real time. Hasil sementaranya. Jadi ketika Oh iya. posisinya di urutan terakhir masih kelihatan, udah kelihatan, masih kelihatan. Kita udah siap-siap nih harus mau milih nyari sekolah yang lain. Cari nih. yang lain gitu ya Karena Pak. kalau waktunya masih ada, biasanya ada yang masuk lagi bisa kelempar lagi. Gitu. Nah, ketika terlempar di pilihan pertama, biasanya langsung kelempar pilihan 2. Ketika pilihan 2-nya ternyata kelempar lagi, lari ke pilihan ketiga. Ketiga lempar lagi, baru bisa milih sekolah yang lain. Oh begitu ya. Jadi memang harus memonitor benar-benar ya Pak ya ini yang para Tapi saya sarankan sih sebaiknya ini jangan coba-coba milih sekolah yang memang tidak diminati gitu loh. Banyak kan terjadi pilihannya memang 3 nih. Nah ternyata 3-3-nya tidak diterima. Tapi akhirnya milih sekolah yang lain yang jauh gitu loh. Nah ketika diterima malah bingung sendiri mau diambil apa enggak gitu loh. karena jauh ya Pak. Iya, ini resikonya berat Mbak. Ketika diterima di salah satu sekolah, itu kalau tidak diambil, tidak lapor diri, itu tidak bisa ikut di jalur berikutnya. Jadi sudah tertutup, nggak bisa ikut. Oh. Jadi sebenarnya ketika 3 pilihan tidak diterima, sebenarnya masih ada kesempatan nanti di jalur berikutnya. Di jalur, misalkan dia ikut di jalur prestasi nggak diterima, bisa ikut di jalur prestasi, sorry, di jalur zonasi. Zonasi. Oh. Kalau dia anak afirmasi, penerima KJP bisa ikut di jalur afirmasi. Gitu. Tapi kalau memang mau niat pilih sekolah yang lain lebih jauh ya monggo silakan. Ya, tapi dengan resikonya ya Pak, Resiko, berarti iya. sudah siap gitu. Ketika jangan berpikir kayak yaudah yang penting keterima dulu gitu ya Pak ya, jangan seperti akhirnya itu diterima gitu. malah bingung. Iya, nanti diterima tidak lapor diri dan menjadi masalah lagi ya Pak untuk mendapatkan sekolah, terutama sekolah negeri ya Pak ya. Karena apakah ada bantuan atau panduan proses pendaftaran PPDB yang disediakan mungkin bagi orang tua seperti tadi Bapak sampaikan juga misalnya ada masyarakat yang tidak ada kuota seperti itu, terus Bapak sampaikan ada posko, ini seperti apa Pak? Ya, jadi Dinas Pendidikan mensosialisasikan untuk membuka posko itu di seluruh satuan pendidikan negeri dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Nah, fungsinya posko ini membantu masyarakat yang kesulitan dalam melakukan pendaftaran. Nah, ketika masyarakat kesulitan, silahkan datang ke posko di tingkat satuan pendidikan ada, kemudian di tingkat suku dinas. Nah, kalau tingkat suku dinas kita lengkapi dengan ada petugas dari Dinas Dukcapil. Jadi kalau ketika bermasalah di kependudukannya, itu bisa langsung ke posko Sudin. Oh ya, ini sejalan dengan itu ya Pak yang penertiban NIK di Jakarta itu ya Pak. Jadi ada NIK yang memang tidak berdomisili di Jakarta itu akan dinonaktifkan seperti itu ya Pak ya. Benar, ini kebijakan dari Dukcapil ya. Jadi sekarang ini ada penertiban bagi penduduk DKI yang secara KTP-nya DKI tetapi tempat tinggalnya di luar DKI, nah itu akan dilakukan penertiban. Jadi untuk memastikan kembali sih apakah memang orangnya ini sudah tidak di DKI lagi atau masih ada aset, biasa aset DKI itu masih bisa diurus. Nah, jadi ketika ada masyarakat nih rame nih, ternyata di pendaftaran diblokir nggak bisa karena dalam penertiban KTP NIK-nya ya. Nah itu silahkan datang ke kelurahan. Nah akan dicek ke kelurahan apakah masih ada famili atau aset yang di DKI itu masih bisa diakomodir. Berarti kalau misalnya ada famili, kalau misalnya famili ini sudah bukan orang tua lagi, misalnya kakak atau apa itu masih bisa juga Pak gitu, seperti itu. Itu ranahnya ke pendudukannya, Mbak. Tapi intinya sebenarnya kalau dia masih ada aset di DKI masih bisa diakomodir. Oh, oke. Baik, berarti
posko tadi memang yang disediakan oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan pendampingan dan bantuan gitu ya Pak. Jadi Nah, selain itu sebenarnya ada call center, Mbak. ada call center juga Iya. ya Pak. Jadi ada call center, ada medsos juga ada. Jadi kalau seandainya tidak sempat datang ke posko, silakan bisa mencari informasi di call center. Di masing-masing posko Sudin maupun posko di dinas itu ada kontak personnya ada. Oh oke. Nah ini kalau misalnya dalam proses PPDB ini kan pernah juga tuh Pak ya yang Dinas Pendidikan didatengin sampai ribuan orang gitu ya Pak ya ketika proses PPDB gitu. Nah sepertinya kan setiap tahun selalu ada evaluasi dan perbaikan gitu yang pendaftaran secara daring ini ya Pak, secara online. Nah untuk masyarakat-masyarakat yang misalnya masih kurang puas dengan hasil apa PPDB-nya atau misalnya kok tidak bisa diterima segala macam dengan proses ini, ada mekanisme pengaduan atau banding gitu Pak terhadap hasil PPDB itu yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan? Ya, ya pengalaman tahun-tahun sebelumnya memang alhamdulillah tahun lalu sih aman Mbak, tidak ada gejolak ya. Mungkin di tahun 2020 kalau nggak salah itu pertama kali diterapkannya zonasi ya rame. Nah untuk mekanismenya sebenarnya ada di posko Mbak. Jadi semua pengaduan itu bisa disampaikan melalui posko, baik di posko sekolah. Kalau di sekolah tidak memuaskan bisa ke posko Sudin. Kalau Sudin belum bisa menyelesaikan juga bisa di tingkat provinsi ada posko juga. Jadi secara apa ya pengalaman sih yang selama ini ya alhamdulillah bisa terselesaikan dan bisa dibuktikan bisa bahwa kita transparan, akuntabel dan objektif itu bisa kita buktikan. Jadi ketika ada orang tua yang komplain kok seharusnya saya diterima tapi ternyata terlempar nggak diterima. Nah kita lihat tadi seleksinya apa gitu. Nah kita bisa buktikan itu. Bahkan pengalaman tahun lalu ada yang terlempar di di detik-detik terakhir. Kok bisa gitu di jam 2 waktu itu kan pengumuman jam 2 ya. Di jam 2 anak saya masih ada kok bisa terlempar gitu loh. Tidak Tidak diterima. diterima gitu loh. Nah, setelah komplain kita cek secara sistem memang ada CPDB lain yang masuk di kurang 4 detik dari jam 2-nya bisa masuk. Nah, itu bisa dibuktikan bahwa dia masuk di jam 13:59 detik keberapa gitu. Itu ada sampai detiknya. Luar biasa ya karena ada jejak digitalnya ya Pak ya. Iya. Jadi kita bisa buktikan itu dan alhamdulillah orang tua bisa terima ketika melihat itu. Iya. Berarti memang untuk transparansi proses PPDB ini juga Dinas Pendidikan bisa menjamin ya Pak ya. Masyarakat bisa mendapatkan akses informasinya itu dari berbagai kanal media bahkan juga melakukan konferensi pers kemudian memasang pengumuman juga melalui Videotron ya Pak ya kalau tidak salah saya. Kemudian juga ada apa press release terus pemberitaan melalui media massa selain juga media sosialnya Dinas Pendidikan sendiri dan juga websitenya ya Pak ya. Gitu. Sosialisasi juga sampai ke RT RW sampai ke anggota Dawis itu semua kita sosialisasikan. Oke, baik jadi selain melalui media-media massa maupun media online juga secara langsung ke masyarakat juga disosialisasikan ya Pak ya. Oke, berarti ini sudah seluruh jalur komunikasi dilakukan gitu ya Pak. Nah kalau yang sudah dilakukan itu berarti itu sebagai langkah konkretnya Dinas Pendidikan ya Pak selain misalnya sudah exposure menyebarluaskan informasi ini apalagi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk menunjukkan bahwa transparansi informasi terkait PPDB ini sudah sangat transparan itu ada nggak? Ya untuk membuktikannya sebenarnya kita sudah berani melakukan PPDB dengan secara online, real time online itu sebenarnya sudah komitmen kami untuk transparan juga. Jadi dengan adanya online real time online ini ya masyarakat juga bisa melihat hasilnya ketika
waktu memilih sekolah langsung kelihatan hasilnya. Apakah dia diterima atau enggak. Ada juga misalkan langsung mendaftar, langsung ketolak, langsung hilang gitu namanya. Oh gitu, Pak. Bisa dibuktikan juga gitu. Kok saya daftar nggak bisa? Iya. Bukan nggak bisa, karena ketika milih sekolah, misalkan jalurnya jalur prestasi ya. Nah, nilai dia tuh sudah di bawah gitu. Iya, iya, jadi udah nggak masuk Udah ya, nggak Pak. muncul loh. Kok saya nggak bisa milih gitu. Tapi setelah dicek emang nilainya sudah nggak masuk gitu. Oh, iya, iya. Tapi yang misalnya dia sudah tidak bisa mendaftar, misalnya jalur prestasi yang Bapak contohkan barusan gitu, jalur prestasi ternyata prestasi yang sudah masuk sudah di atas dia semua, itu dia datanya tidak terekod di di sistem atau terekod juga, Pak? Semua terekod. Terekod, Semua ya? aktivitas satu akun siswa itu terekod. Baik dia memilih, ketika dia misalkan batal verifikasi, semua terekod. Siapa yang melakukan itu ada semua rekodnya secara sistem. Oh, berarti itu memang sudah apa ya, sangat transparan. Kalau misalnya tidak puas gitu kan, silakan bisa dilihat, kita punya historinya Iya, gitu ya, Pak. historinya. Punya Itu historinya, banyak, jejak digitalnya ada semua ada gitu. semua. Ada anak yang milih sekolah merasa dia nggak milih sekolah ini gitu loh. Saya nggak milih sekolah kok bisa diterima di sini. Bisa dicek di situ data historinya bahwa kapan dia memilih, jam berapanya ada di situ. Ada ya. Mungkin ada yang login dari akun tersebut orang tuanya. Iya, orang tua yang milih sekolah ada Iya. seperti itu. Oke. Nah, jika ada pertanyaan, saran, atau masukan terkait PPDB DKI Jakarta, ini tadi melalui kanal pengaduan itu ya, Pak ya? Iya, karena udah dari medsos ada, dari call center di dinas maupun di Sudin ada, Oh, oke. semua ada. Kalau call centernya, Bapak apal nggak nomornya? Call centernya yang di provinsi saya ada. Iya, Kalau yang di mungkin bisa provinsi, disebutkan nanti kalau. kalau yang Tapi ya berarti ada petugas yang memang standby gitu ya, Pak ya, untuk call center ini? insya Allah ada, Mbak. Ini untuk call center yang di nomor telepon yang bisa dihubungi Oh, ada banyak ya, Pak? ada 5. Oh, ada 5. Ada Baik, 5. nanti mungkin kita cantumkan saja gitu kan untuk apa saluran-saluran mana saja yang bisa dihubungi oleh para masyarakat gitu yang membutuhkan informasi untuk terkait dengan PPDB DKI Jakarta. Mungkin ada lagi, Pak, yang ingin ditambahkan dari obrolan kita ini? Nah, mungkin sedikit yang agak isu terkait dengan kependudukan ya. Mungkin buat para operator sekolah maupun operator dinas dan masyarakat ya. Jadi yang pertama untuk KK DKI yang bisa diakomodir tadi, yang pertama adalah terbit sebelum 1 Juni 2023. Itu ya yang pertama. Jadi kalau tidak memenuhi itu pasti ditolak. Nah, tetapi yang diterima ini masih ada. Kemarin sih berdasarkan Kepsesjen itu keluhan semua provinsi, Mbak. Jadi banyak orang tua yang menitipkan anaknya ke kakak yang dekat dengan sekolah. Ya, itu seperti tahun lalu juga Ya, terjadi ya, Pak? Itu masih terakomodir kalau itu. Nah, untuk itu mengeluarkan Kepsesjen. Jadi untuk anak-anak atau CPDB yang menumpang kakak di orang lain, nah di DKI sekarang tidak diakomodir lagi. Nah, yang bisa diakomodir adalah yang pertama, jika masih ada hubungan darah, hubungan keluarga. Jadi kalau numpang di kakeknya atau neneknya, Masih bisa ya, Pak? atau numpang di pamannya, itu masih bisa diakomodir. Kalau numpang di tukang gorengan nggak bisa ya, Pak? Nah, kalau numpang di orang lain bisa juga, tetapi harus ada surat keterangan perwalian atau hasil persidangan, SK persidangan. Nah, itu boleh kita akomodir. Tapi biasanya kalau ada surat perwalian, otomatis di kakaknya berubah, yang tadinya lainnya menjadi anak. Biasanya ya. Tapi kalau belum di kakaknya masih bunyi hubungannya lainnya, dengan dibuktikan ada surat perwalian pun masih kita akomodir. Oh, oke. Nah, kemudian kalau status hubungan keluarga lainnya masih kita akomodir pada jalur prestasi. Karena yang kita atur di situ hanya jalur zonasi untuk menghindari
numpang KK tadi. Jadi kalau yang numpang KK di KK yang dekat dengan sekolah itu tidak kami akomodir, tetapi untuk jalur prestasi masih bisa Iya, diakomodir. jadi ada jalur lain gitu ya Iya. Pak ya, untuk bisa mengakomodir gitu. Jadi kita nggak menghilangkan hak dia untuk ikut PPDB. Oh iya, betul. Ya, mungkin itu tambahnya, Pak. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih. Sobat PPID, kira-kira kedepannya kita perlu bahas topik apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di podcast Oke Sip selanjutnya, obrolan kekinian seputar informasi publik. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Publik harus tahu, sukses Jakarta untuk Indonesia.